Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat. Luar biasa ya. Semakin diberkati, terus semakin semangat untuk melayani Tuhan. Nah, kakak-kakak juga masih semangat nggak? Ya, masih. Pasti ya kak, setiap minggunya. Semangat. Nah, kita mau naikin semangat kita nih. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya kak. Boleh ya? Ayo Kak Isra, kita mau nyanyi dulu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita mau masuk ke ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa di dalam hati kita. Kita akan memasuki saat teduh. Amin. Mari kita angkat lagu pujian ini ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau berdoa
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Semua anak-anak Tuhan Yesus rindu untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Tuhan, anak-anak sekolah minggu ingin bersatu hati dengan teman-teman mereka walaupun mereka berbeda tempat Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan ada di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu. Tuhan, pimpin dan berkati ibadah ini Bapa, agar setiap ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini, nyanyian yang boleh kami pujikan Tuhan, itu dapat Tuhan berikan karunia kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan hari-hari seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Oke, kita mau naikkan satu pujian dari PKJ dengan judul Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya, pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas ayatnya yang di kitab Lukas pasalnya yang ke-22. Sudah semakin mudah buka Alkitabnya? Sudah ya. Adik-adik sudah terbiasa ya Kak? Sudah terbiasa ya buka Alkitab ya. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-55 sampai 62. Sudah dapat? Sudah Kak? Sudah. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu terhadap kami, terhadap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau boleh hadir di hati kami masing-masing. Buka hati dan telinga kami untuk kami boleh mendengar dan paham dan dapat melakukan semua perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicara Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Nah, kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya, dari pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-55 sampai 62. Kita baca berganti-gantian. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan."
Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kepada kita. Kalau minggu lalu ceritanya Tuhan Yesus ditangkap ya. Tuhan Yesus ditangkap. Nah, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, masih ingat kan waktu perjamuan kudus? Perjamuan kudus, semua murid Tuhan Yesus ada di situ. Dan ketika ditanya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab sampai 3 kali. Dia bilang, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Itu jawabnya Petrus. Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita, ada video ya. Ada video yang kenapa si Simon Petrus ini sampai melanggar 3 kali. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Kakak mau tanya dulu sama adik-adik, siapa yang masih ingat 12 murid Tuhan Yesus? Ada yang ingat nggak adik-adik? Coba tunjuk tangan. Nggak kelihatan juga ya di rumah masing-masing, ya. Tapi masih hafal nggak murid-murid Tuhan Yesus? Sama-sama yuk kita baca yuk Kak, murid-murid Tuhan Yesus. Siapa tahu adik-adiknya, wah sama nih, tapi nggak kelihatan Alkitab loh. Nggak lihat Alkitab. Yuk sama-sama ya. Yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, terus Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Tadeus, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Yang mengkhianati Tuhan Yesus siapa? Yudas Iskariot. Tapi kita nggak bahas Yudas Iskariot ya, kita bahas Petrus. Nah, adik-adik, sebetulnya ketika Petrus sudah menyangkal yang 3 kali, ketiga kali, Tuhan Yesus melihat dia. Tuhan Yesus melihat mukanya Petrus terus berpaling. Berpaling bukan maksudnya meninggalkan Petrus, tidak.
Tapi dia memberitahukan, ini loh, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Ketika kita dibilang ketika kita ditempatkan pada masa itu, mungkin kita semua pada bilang, termasuk Kak Arta, termasuk Kak Esra, termasuk Kak Duma, dan guru-guru sekolah minggu yang lain. Kalau ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Kak Arta langsung jawab yang pertama, Pasti menjawab, iya Tuhan, saya mengasihi engkau, saya cinta akan engkau. Padahal kalau dibilang Tuhan Yesus, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus, apa katanya? Pikul salib. Kalau engkau harus mengikut aku, engkau harus apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri dalam arti kata bukan menyangkal diri, menyangkal bahwa dia bukan murid Tuhan Yesus. Menyangkal diri itu dari semua perbuatan yang tidak baik. Kan ada lagunya ya adik-adik ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jadi kalau sudah dibilang katanya mengikut Tuhan Yesus, berarti kita tidak boleh mengingkari diri dari perbuatan yang baik. Justru yang jahatnya itu yang diingkari. Ya, justru yang jahatnya itu dijauhi. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Terus yang kedua, Tuhan Yesus bilang, kalau kau sudah ikut saya, kalau kau sudah memikul salib, ayo berjalan di belakangku. Jangan pernah menyangkal diri. Jangan pernah bilang tidak, bukan. Jadi harus bilang, ya saya pengikut Yesus. Petrus sebetulnya dia bukan gak cinta ya, kan kakak udah bilang minggu kemarin. Petrus sebetulnya bukan tidak cinta, Petrus bukan tidak sayang kepada Tuhan Yesus, tapi dia takut. Padahal kalau sudah ikut Tuhan Yesus tidak ada kata takut. Jadi harus berani adik-adik, ya saya pengikut Yesus, ya saya seorang Kristiani. Jadi ada labelnya, ya saya pengikut Yesus, saya pengikut Tuhan Yesus yang setia loh. Jadi Tuhan Yesus mau ketika dia ditangkap dan nantinya akan disalibkan, yang dia mau perubahan dari kita semua. Jangan sampai membuat Tuhan Yesus disalibkan untuk yang kedua kali. Karena dosa manusia itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi adik-adik juga diminta Tuhan Yesus untuk tidak mengingkari. Justru ayo ikut aku. Tuhan Yesus mau perubahan dari adik-adik. Tuhan Yesus mau adik-adik berubah. Dari yang tadinya masih melawan, tidak lagi melawan. Dari yang tadinya suka mendewakan HP, ya kan? Mendewakan HP karena sekarang lagi pandemi, tidak bisa kemana-mana. Pelampiasannya ke handphone. Ya ke HP itu ya. Main Mobile Legends seharian. Tidak lagi peduli adiknya menangis atau adiknya teriak minta minum atau mamanya minta tolong, karena itu HP, udah asik main sama HP. Jadi Tuhan Yesus nggak mau itu. Jangan pernah mendewakan, jangan pernah, kan kata Tuhan Yesus di hukum Taurat apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena dia adalah Allah yang cemburu katanya. Jadi itu ya adik-adik yang Tuhan mau dari kita, bahwa kita sudah menjadi pengikut Yesus, berubah ke jalan yang baik, berubah ke jalan yang benar, ya. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak meminta kau harus memberikan harta yang banyak. Tuhan Yesus tidak meminta kau harus memberikan uang yang banyak. Tidak, dia tidak minta itu. Tapi dia minta sama kita setia. Ya,
setia menjadi pengikutnya dia. Dan berarti harus ada perubahan diri, harus ada niat di hati, saya mau berubah untuk ke arah yang lebih baik. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang setia, anak-anak yang mau mengatakan bahwa saya pengikut Yesus yang setia, saya hamba yang setia yang mau mengikuti Engkau kemana saja dan berjalan Tuhan di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Kakak mau kasih satu pengumuman, beberapa pengumuman. Yang pertama, gambar ya Dek? Gambar masih bisa diterima nggak Kak? Masih. Berarti gambarnya masih Kalau ada yang belum dapat juga boleh. Oh ya, kalau yang belum dapat nanti di ibadah umum yang datang ke gereja orang tua ya Kak, itu boleh minta ke kakak sekolah minggu ada di gereja. Terus yang sudah mengerjakan masih bisa ya Kak, masih bisa untuk dilaporkan ke Kaduma atau ke Arta atau ke Esra sekalipun. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah kakak mau mengingatkan untuk tetap memberikan persembahan ya Kak, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Boleh dititipkan ke orang tua untuk diantarkan ke gereja sekalian dengan beribadah, atau dititipkan ke Sintua Week ya Kak, atau nanti ditransfer. Nanti kakak kasih tahu di sini ditransfernya kemana. Oke? Kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
bersyukur padamu selamanya. 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 Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Bintara, kami yakin Tuhan, kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Dan kami butuh roh Tuhan untuk diam di dalam diri kami Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan kami roh kudus Tuhan, untuk kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bapa, ajar kami setiap harinya Tuhan untuk berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan boleh mengurapi kami dengan kasih karunia yang Tuhan boleh berikan di hari-hari kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Biarlah mereka Tuhan di dalam pembelajaran sekolah mereka yang boleh mereka laksanakan di rumah. Tuhan juga mau menguatkan adik-adik sekolah minggu Tuhan untuk boleh tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang juga mungkin saat ini ada yang merasakan kesulitan. Biarkan Tuhan juga mengurapi orang tua kami Tuhan untuk bisa tetap semangat di dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang boleh saat ini mungkin merasakan kesakitan, duka yang boleh mereka alami Tuhan. Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah juga mereka tetap boleh setia di dalam kesusahan mereka Tuhan terhadap Engkau. Biar juga iman mereka tetap boleh bertumbuh Tuhan di dalam duka yang boleh mereka alami. Tak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa Engkau boleh hiburkan setiap orang yang boleh juga merasakan kedukaan itu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan saat ini. Mungkin di semua dunia Tuhan merasakan kesedihan atau masa-masa yang sulit sekarang ini Tuhan. Terlebih juga gereja Tuhan. Biar juga Tuhan boleh menguatkan gereja Tuhan beserta dengan pelayan-pelayan di dalamnya Tuhan. Biarlah kami juga boleh tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam gereja. Tapi biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh beribadah dengan baik, agar setiap lagu-lagu yang kami naikkan Tuhan boleh meningkatkan rasa iman kami Tuhan terhadap Engkau, boleh melepaskan kerinduan kami Tuhan untuk datang ke gereja-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan, bangsa dan negara ini tetap bisa bertahan di dalam masa pandemi yang boleh masih berjalan untuk saat ini Tuhan. Dan segala proses yang pemerintah lakukan untuk bangsa ini, kami mau mengikuti itu Tuhan, karena kami percaya Tuhan juga bekerja di dalam negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan juga yang boleh, kakak-kakak sekolah minggu yang boleh hadir saat ini Tuhan, untuk tetap memberikan pelayanannya yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa minggu depan.